yang kira-kira akan lebih unggul dari segi mirroring phase? Karena mirroring phase ini buat teman-teman juga yang mungkin masih belum mengerti adalah di mana kondisi untuk menggunakan formasi 4-1. Yang satunya ini adalah untuk ngebalikin di mana posisi dari turtle. Kalau turtle-nya di bawah, mereka bakal main di atas. Sementara kalau misalkan turtle-nya di atas, mereka akan main di bawah. Jadi mereka bakal farming sebanyak mungkin. Dan apakah Mat akan tetap nempel sama Renvi-nya? Karena kalau seandainya nanti akan ada facing hero yang berbeda, kita bakal melihat juga bagaimana dari head to head kedua XP laner dan gold laner ini akan saling beradu mecha. Atau bahkan hero-hero high ground itu bisa jadi Saber nyaman ya gameplaynya ya, lebih relax. Yep. Tapi okay. Aku mungkin pengen take a note sedikit gimana mungkin dari Matilda sendiri. Untuk beberapa tim terkadang udah mulai berani untuk mengambil resiko melepaskan Matilda, namun pertukarannya rata-rata dengan hero-hero seperti Esmeralda. Sementara kalau misalkan melihat dari sekarang, Bikinan Alpha melakukan ban terhadap Chow. Jadi sangat rare sekali, sangat jarang sekali kita melihat Chow dilakukan atau dibuang pada fase utama seperti ini. Bikinan Alpha benar-benar seolah melakukan target ban terhadap salah satu hero yang menjadi mungkin menjadi timing deny dari teman-teman Bikinan Alpha sendiri. Karena Chow kita tahu sendiri dia dengan rotasinya, kalau seandainya dia jadi roamer juga dia sangat menyusahkan, bisa bermain agresif. Dan ini satu fun fact Ranger Mas dan juga Papulung yang mungkin aku bisa share sedikit kali ya. Kayak dengan Chow sebagai roamer, artinya kita tuh udah mengamankan jungler untuk kita sendiri. Jadi untuk di-invade itu bakal susah banget. So, dengan Chow roamer, otomatis kayaknya Bikinan Alpha nggak mau kalau seandainya mereka mau bermain rusuh, mereka tuh di-deny atau ditutup jalannya sama Chow satu ini dengan Jit Kunedu instan tentunya, tipikal Hammer juga. Jadi ini udah benar-benar harus diamankan sama Bikinan Alpha, Ranger Mas. Oke, tapi kalau misalnya aku bisa bilang di sini Profesor KB, dari Geek Farm kayaknya gameplay ini bakal seperti yang kita duga dengan adanya split push 4-1. Kenapa? Dengan adanya Renvi bakal coba ada lagi di line up untuk menggantikan seorang Dylan, ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik. Tapi ingat, mungkin kita nggak tahu kalau misalnya Geek Farm tiba-tiba mencoba untuk menggunakan meta dari Rebel Gameplay kemarin. Split pushernya bakal coba ditaruh ke arah Sun dan itu cukup berbahaya. Memang terlihatnya sepele, tapi kalau misal itu bisa efektif untuk memberikan mereka poin, why not gitu loh Profesor. Kalau misalkan ngeliat kayak yang tadi udah sempat kita bahas, Esmeralda juga merupakan salah satu pick yang sekarang lagi happening banget. Bahkan banyak tim yang gak ragu-ragu untuk mengamankan pick yang kelima. Tingkat di atas para caster, tapi tentunya faktanya akan terjadi sebentar lagi. So, buat kalian sebelum kita menonton, jangan lupa di-share, dan kalau ada komentar rasis, langsung kalau kata Papulung hilangkan pakai YG, dan langsung aja kita menuju ke game yang pertama yang udah di-pause. Masih bersama mereka hanyalah mencari ikan maksimal Oji, dan mungkin masih bisa diacak-acak lagi ataupun masih bisa digocek-gocek lagi dengan beberapa item-item yang bisa mengurangi cooldownnya tersebut Oji. Ya. Tapi kali ini lihat, Botol mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle dari tim dari Geek Farm, dan bahkan di sisi lain Botol sudah level 3 yang dimana sebentar lagi dia harus level 4. Tapi melihat dari Hans yang sudah lebih unggul dari segi farmingan, bahkan dia sudah level 4 mengungguli dari seorang Botol, dan goldnya walaupun masih sama, tidak ada team fight, tidak ada perbandingan yang cukup jauh kali ini Papulung. Ya, karena untuk dari perbandingan energi sendiri kan dari Balmond ya udah nggak memikirkan itu. Dia bisa cyclone shift tiap saat gitu loh. Tiap beberapa detik dia bisa melakukan pemutaran-pemutaran tersebut dan juga memberikan DPS terhadap apapun yang ada di depannya. Sekarang di bagian bawah udah terlihat lagi ada pergerakan. Langsung mengamankan aja Clara Litter Clap. Terlihat lagi ada CCTV Turtle yang pasti persembahan dari Living by Mandiri. Turtle-nya mulai digocek, Turtle-nya mulai diamankan. Udah ada 4 orang yang untuk melakukan setup terhadap Turtle tersebut. Dan bener aja lethal counternya berhasil mengamankan Turtle yang pertama Oji. Oke, kali ini Turtle diamankan dengan mudah, gampang, dan bahkan gak pakai retribution. Dia dengan lethal counter saja berhasil mendapatkan satu buah poin Turtle. Tapi lihat dari goldnya, walaupun Turtle diamankan oleh tim Geek Farm, keunggulan masih dipegang dari tim Bigetron Alpha dengan farmingannya. Wow.
farmingan yang cukup pasti, dan bahkan Matt dengan skin terbarunya yang gua nggak punya kali ini membuat Rainbow agak sedikit terhempas oleh seorang Hans. Putaran balik-balik bambu membuat Hans kali ini sedikit sakit dan bahkan damage-nya tidak bisa dibendung oleh seorang Rainbow. Tapi ingat, Renvi dengan level 4 dari Rainbow nanti bakal bisa diromin dengan cukup berbahaya Pak Pulung. Yap, nanti kita lihat aja bagaimana perolehan ataupun pergerakan dari Renvi itu sendiri, karena setidaknya dia punya satu escape ability, tapi itu pun tidak terlalu jauh untuk dari rolling badannya. Sementara itu terlihat 3 player ada di bagian bawah dari sisi Geek Farm ID, langsung aja mengamankan ke arah satu gold pub, satu perolehan lagi yang pastinya akan langsung di-convert menjadi poin-poin ataupun gold tambahan untuk Balmond itu sendiri. Purple buff pun sekarang menjadi tujuannya. Sementara kayak di bagian bawah akankah membantu, masih dilompat dengan Thousand Pandernya, udah ada mau pendek lagi, tapi akainya masih memberikan backupan. Blender dilemparkan, Renvi-nya pun masih bisa selamat, Oji. Alright, bahkan di sisi lain para pemain dari tim Geek Farm kali ini harus lebih sabar lagi. Tadi Matt mencoba untuk getok seorang Renvi dan bakal lihat shotgunnya membuat Matt sedikit terkagum, dan lihat damage yang diberikan, bahkan Matt harus pulang terlebih dahulu. Salman mencoba untuk mengcover, memberikan sebuah pressure, tapi dengan satu buah don't run walking, jangan kabur Raja. Raja Salman kali nggak bisa berdaya di arah top lane sana. Ribo mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat split grab membuat Ribo tak berdaya, dan bahkan lethal counter first blood dari top lane langsung menjadi geprek dari seorang Esmeralda dari top lane 40. Yap, dan first blood pun baru aja terjadi di arah menit 9 detik baru ada first blood. Tapi di bawah ada turtle yang terbuka. Salmannya udah mengetahui bagaimana pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain Geek Farm. Pastinya akan ada informasi yang langsung diberikan kepada rekan-rekannya. Terlihat ada Curse of Crow tadi dilemparkan, energy impact masih menyusul mungkin saat lagi. Dan sekarang Hansnya udah setup untuk bisa membabat habis pergerakan yang ada di bagian depan. Saat di belakang ada Pedra yang langsung dikeluarkan. 1 poin lagi berhasil didapatkan, sedikit lagi kayak darahnya akan langsung dilumat habis. Namun masih ada Donran Wolf King-nya. Hanya saja sekarang Hans masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan, Logi. Balmond mengerikan sekali. Balmond damage dari seorang Hans, lihat sampai 3000 critical yang dikeluarkan ini membuat seorang Hans benar-benar struggle, dan bahkan Ripo Esmeraldanya pun tak bisa mendekat. Tapi ini early game, ingat early game memang seorang Balmond bakal bisa merajalela, tapi Bigetron apa kalau misalnya dia bisa untuk membawa ke late game ini. Hans harus berhati-hati. Kali ini Frieza akhirnya bermain dengan posisi yang aman. Setelah sekian lama kita lihat Frieza suka melakukan offside, dan bahkan Frieza suka melakukan unnecessary move. Itu benar-benar dibuktikan oleh Frieza kali ini. Dia berada di posisi yang baik, Profesor. Ya, dan aku terkejut sekali ketika tadi menengok dari dealing damage yang sangat amat tinggi dari War X-nya sendiri. Dan itu ingat, itu belum critical Ranger Mas. Jadi itu dari total cap damage-nya. Criticalnya kalau misalkan nanti dia punya Berserker Fury, mungkin baru bakal kelihatan kali ini di setup-nya dari Ranger Mas sendiri. Dan melihat Salman bakal coba dipasang. dari tadi ya. Dari tadi aku melihat di cancel banget loh sama Ruby-nya KYY. Itu yang mungkin menurut aku bakal jadi poin PR juga bagi Salman. Wah, ini benar-benar Salman cukup berbahaya, dan bahkan Salman kalau dia bisa dapetin seorang Link ataupun dari Matt, ini bakal cukup berbahaya, Profesor. Dan ini battle dari tadi belum mendapatkan poin apapun, jadi masih benar-benar abu-abu plan dari Bigetron Alpha sendiri, Ranger. Alright, dan bakal kita lihat di sini Pak Pulung, para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk melakukan rotasi seperti ada Rainbow di arah top lane sana yang sudah standby. Dapatkan, sementara kalau misalnya dari Ripo dia lebih optimal untuk melakukan join the team fight. Tapi tadi di setup yang pertama ketika ada Feather Abstract yang ternyata on point banget, aku tidak melihat keberadaan dari Ripo. So mungkin kita bakal melihat keberadaan dari Ripo nanti ketika udah mulai memasuki menit yang ke-7, di mana itu adalah menit-menit yang udah bisa lah untuk seorang Esmeralda join the team fight. Namun dengan setup yang tadi situ menurutku rapi banget dari teman-teman Geek Farm. Mereka sabar banget. Akai dari Salman juga tahu kalau seandainya dia loncat, dia tuh pasti bakal cancel sama Donran Wolf King. Jadi kayaknya dia bakal nunggu momentum di mana kayaknya tuh nggak ada. Jadi si Salmannya benar-benar bebas untuk melakukan hurricane dan Jerman. Alright, tapi kali ini kita lihat langsung kita back to the game, dan terima kasih buat kalian semua sobat Mobile Legends yang support dan menghilangkan semua kata-kata sara ataupun rasis di kolom komentar dengan YGY. Terima kasih banyak buat kalian ya, karena kita harus positif dan kita harus terus mensupport apapun yang terjadi di MPL, timnya kalah atau menang, dan kita satu, yaitu kita Indonesia, MPL Indonesia tentunya. Dari top lane sana mencoba mendapatkan satu, kayak mau coba ditumbang begitu saja, dan lihat Fredo diberikan machine gun dan langsung membuat
kill dari seorang Hans. Lagi-lagi membuat Hans berdiri tegak menantang di garis depan dengan kapaknya, Pak Puluh. Yap, nih biru passionnya tadi juga sangat-sangat baik sekali. Tapi sekarang kita lihat aja, udah lagi ada satu korban yang tercipta, bahkan dengan ada satu lagi. Tapi Soflet tidak berhasil untuk mendapatkan ke arah siapapun. Dan sekarang udah ada flicker yang tercipta. Tapi Redvi masih ingin lebih. Aldous kehilangan satu nyawa akibat satu punggung yang langsung dihajar habis-habisan. Esmeralda pun menemukan hal yang sama, Oji. Bukan hanya itu aja, lihat stiker Mega terus dikeluarkan oleh seorang Hans karena solo kill yang dilakukan atas seorang Ripo. Tak berdaya